Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kenalin, nama saya Agni Kumabdawino dari kelas Machine Learning dan AI dari Pacman. Jadi di sini aku akan jelasin tentang visualisasi data. Nah, yang pertama, aku mau jelasin datasetnya. Jadi dataset ini aku ambil dari Kaggle. Itu tentang performa sel dari di App Store. Itu tahun 2009 sampai 2012. Nah, untuk datasetnya mungkin bisa dilihat di sini. Nah, jadi di dataset ini tuh ada beberapa atribut yaitu order ID, order status, customer, order date, order quantity, sales, discount value, produk kategori, dan produk subkategori. Nah, selanjutnya eh, tujuan dari tujuan dari project ini adalah untuk menganalisis lebih dalam tentang penyebab sel itu dari tahun dan hubungan antara sel dan diskon dan produk yang penjualannya paling bagus. Jadi harapannya ini bisa buat ambil keputusan marketing ke depannya. Nah, saya juga dapat beberapa insight dari data yang sudah saya visualisasikan. Oke, mungkin dari yang pertama, yaitu adalah dari insight penjualan terbesar. Nah, ada beberapa barang yang penjualannya itu paling tinggi, yaitu yang pertama ada binder dan binder aksesoris jadi satu, yang kedua ada paper, yang ketiga ada komputer peripheral. Jadi ada tiga yang terbesar. Tapi dan untuk yang terkecil ada tiga, yang terkecil itu ada copier and fax, sticker rolls and trimmer, dan rubber bands. Nah, kita melihat dari penjualan terbesar dalam 3 tahun, jadi tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, selanjutnya kita buat hubungan antara diskon dan penjualan, karena setelah saya perhatiin penjualan dari toko ini tuh kayak lumayan aneh. Makanya saya coba untuk membuat diagram kotak dicampur diagram garis, jadi biar bisa memudahkan hubungan antara penjualan dan diskon dalam rentang waktu 1 tahun, dan ini terjadi pada tahun 2009. Nah, setelah saya coba lihat, ternyata penjualan dan diskon itu sangat berhubungan. Akan tetapi semakin tinggi diskonnya, juga semakin tinggi penjualan. Jadi kayak mereka benar-benar berkaitan. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa dikatakan merugikan. Yang pertama, kalau kita lihat dengan lebih teliti lagi, kalau diskon tuh lebih apa ya? Ini yang kita lihat nih, order di quantity. Jadi kalau lihat dari ini, diskon itu biasanya lebih tinggi dibandingkan ordernya. Jadi kalau kita lihat di bulan kedua sama bulan ke-9 itu yang mengalami keuntungan. Jadi nilai diskonnya itu lebih rendah dibandingkan penjualan. Sedangkan untuk bulan lain atau 10 bulan lainnya adalah nilai diskonnya lebih tinggi. Jadi kayak penjualannya oke bagus, tapi nilai diskonnya lebih tinggi. Jadi penjualan dan diskon malah kita lebih ngasih diskon dibandingkan penjualannya. Nah, karena hal tersebut, aku coba untuk visualisasikan datanya lebih detail lagi dengan cara menggunakan diagram perkembangan seperti ini. Jadi kita coba per tahun dari 2009 sampai 2012. Nah, pada 2009 bisa kita lihat bahwa barang paling laku tuh binder. 2010 barang paling laku tuh paper. Jadi ada dua barang intinya di toko ini yang paling laku, yaitu paper sama binder. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dilihat di sini, jadi antara hubungan penjualan di toko ini sama diskon itu sangat berhubungan. Jadi semakin tinggi diskonnya, ternyata semakin tinggi juga penjualannya. Ini merupakan eh, strategi marketing emang sih. Cuman bisa dikatakan atau disimpulin dari visualisasi ini, jika toko ini mengandalkan diskon sebagai marketing dalam 4 tahun berturut-turut. Ini merupakan salah satu tindakan yang kurang bijak. Mungkin di awal mungkin bijak, kayak seperti kita tahu bahwa banyak banget, mungkin kalau kita ambil di Indonesia, startup-startup seperti e-commerce itu banyak banget ngambil sistem seperti ini. Sistem penjualan besar-besaran di awal, nanti setelah itu nanti baru kita mulai diskon dikurangi. Cuman karena ini udah berlaku 4 tahun berturut-turut, di mana ini bahkan sudah jadi suatu habits bagi marketing mereka. Jadi kayak mereka makin besar diskonnya, makin besar juga penjualannya gitu. Itu bisa dikatakan udah saatnya toko ini mengambil keputusan
untuk lebih apa ya, mulai mengurangi diskonnya dan mengedepankan pendapatannya. Karena jika kita ini lakukan terus-menerus, toko ini akan stuck di mana dia akan ya udah dia akan diskon mulu gitu. Mungkin sekian kesimpulan yang saya ambil dari pengolahan data episode data yang saya dapat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.